Salam, perkenalkan nama saya Harhinto Mutu, NIM 200701085. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan 5 penyakit yang menular, salah satu yaitu hipertensi, kedua arteriosklerosis, ketiga PCK atau penyakit jantung koroner, yang keempat stroke, yang kelima diabetes mellitus. Yang pertama, saya akan menjelaskan hipertensi atau tekanan darah tinggi, yaitu di mana seseorang memiliki tekanan darah tinggi di atas normal. Beberapa tekanan darah tergantung pada resistensi pembuluh darah dan seberapa keras jantung bekerja. Semakin banyak darah yang dipompa oleh jantung dan semakin sempit pembuluh darah arteri, maka tekanan darah akan semakin tinggi. Fisiologi dari hipertensi ini dimulai dari peningkatan resistensi pembuluh darah perifer karena akibat dari arteriosklerosis. Arteriosklerosis tersendiri yaitu kondisi berupa pengumpulan lemak sepanjang dinding bagian dalam pembuluh darah, sehingga terjadi hambatan aliran darah di sini dan ditemui plak atau penyumbatan pembuluh darah, sehingga mengakibatkan penyempitan. Dengan demikian aliran darah yang dikeluarkan organ tubuh seperti jantung, otak, dan ginjal. Pada keadaan arteriosklerosis menyebabkan plak yang menumpuk dalam pembuluh darah, sewaktu-waktu dapat retak atau hancur. Makanya plak menyumbat aliran darah sehingga fungsi jantung jadi terganggu dan seluruh tubuh tidak menerima suplai darah segar. Dengan demikian aliran darah yang terhambat akan menyebabkan suplai darah ke jantung, berdampak pada penyakit jantung koroner sendiri. Di sini dapat kita rumuskan bahwa penyakit jantung koroner adalah kondisi di mana asupan darah yang kaya akan oksigen yang dibawa pembuluh darah jantung berkurang karena penyempitan pembuluh darah akibat plak tadi, teman-teman. Tidak terlepas dari terhambatnya aliran darah ke otak juga dapat memberi dampak, yaitu salah satunya penyakit stroke. Stroke merupakan suatu gangguan atau sumbatan pada pembuluh darah otak yang dapat disebabkan oleh adanya tumpukan trombosit pada pembuluh darah otak sehingga aliran darah di otak terganggu. Di sini terdapat 2 macam stroke, yaitu yang pertama stroke iskemik, kedua stroke hemoragik. Stroke iskemik terjadi ketika pembuluh darah yang memasuk darah ke otak terhambat, sedangkan untuk stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah yang melemah, pecah, atau disebut juga tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Yang terakhir kita masuk pada diabetes mellitus. Apa sih diabetes mellitus? Diabetes mellitus merupakan penyakit yang diakibatkan terlalu banyak kadar gula dalam darah. Diabetes mellitus terjadi menjadi 2 bagian. Yang pertama diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 suatu kondisi kronis saat pankreas memproduksi insulin sedikit atau tidak sama sekali. Yang kedua yaitu diabetes mellitus tipe 2, yaitu suatu kondisi kronis yang mempengaruhi cara tubuh memproses gula merah. Jadi dari penjelasan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa penyakit diabetes mellitus, jika gula dalam darah akan merubah menjadi lemak dan menghambat peredaran darah. Hal ini dapat menyebabkan stroke. Dari 5 penjelasan tersebut, penyakit ini yaitu yang terdapat
dengan penyakit, tidak mungkin penyakit tersebut tidak memiliki faktor risiko seperti itu. Untuk kali ini saya akan menjelaskan kaitan antara 4 faktor risiko penyakit yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama itu kebiasaan merokok, yang kedua yaitu konsumsi serat, yang ketiga obesitas, dan yang keempat alkohol. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu kebiasaan merokok. Sering kita ketemu dalam lingkungan sehari atau tempat tinggal kita, sering terjadi sebuah tindakan gitu yang dalam hal ini dalam kehidupan sehari kita pasti menemukan seseorang yang mengkonsumsi rokok seperti itu. Tapi orang tersebut sudah mengetahui apa dampak dari asap atau nikotin yang terdapat dalam rokok tersebut. Dalam teori sudah jelas tertulis bahwa dampak negatif rokok mengandung zat kimia dengan 200 jenis, diantaranya bersifat kognitif atau dapat menyebabkan kanker seperti itu. Yang kedua yaitu konsumsi serat. Kebutuhan serat tidak terpenuhi dengan baik mungkin menyebabkan penderita diabetes sulit untuk mengendalikan gula darah. Dalam hal ini seseorang yang kurang mengonsumsi makanan yang akan serat cenderung memiliki risiko lebih rendah terkena salah satu penyakit yang sudah kita jelaskan sebelumnya, itu PJK atau penyakit jantung koroner. Yang ketiga yaitu obesitas. Obesitas dalam hal ini ketika lemak yang menumpuk di dalam tubuh sangat banyak akibat kalori masuk lebih banyak dibandingkan yang dibakar. Jika tidak ditangani, obesitas akan menimbulkan penyakit jantung koroner dan diabetes, dan juga dapat menimbulkan hipertensi karena peredaran darah tidak stabil. Yang terakhir yaitu alkohol. Jika seorang mengkonsumsi alkohol secara berlebihan akan menimbulkan menumpuknya zat-zat dalam otak yang mengakibatkan kerusakan. Hal ini yang menimbulkan kerusakan dalam otak, salah satunya dia akan memberikan suatu kerja otak melemah seperti itu. Contohnya seseorang yang kebiasaan minum alkohol akan menyebabkan daya ingat yang kurang seperti itu.